Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami beribadah memuji Engkau saat ini. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang melayani Engkau, yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Dan kami semua, biarlah ibadah kami ini memberikan persembahan yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur. Kita baca dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 11. Mazmur 95 ayat 6 sampai 11. Saya akan membaca yang tercetak keluar, jemaat membaca yang tercetak ke dalam, dan nanti di ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Masuklah, marilah kita bersujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Kita sama-sama. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kitab suci hartaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan agar firman-Mu ini dapat menguatkan hati kami, menguatkan iman kami dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan di dalam hidup ini Tuhan. Dan diamkan seluruh suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, supaya firman-Mu ini benar-benar kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai ke 23. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23 yang mengatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang-orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat semua orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat sore. Kita pasti tidak asing lagi dengan satu pernyataan yang sebenarnya sebuah pernyataan yang cukup aneh. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Saya yakin kita pernah mendengar itu. Nah, orang-orang yang memiliki prinsip ini, peraturan dibuat untuk dilanggar, merupakan kelompok yang memiliki pikiran sempit. Mereka mau melakukan segala sesuatunya menurut keinginannya sendiri dan tidak memikirkan kehidupan bersama. Mereka merasa hebat ketika sudah melanggar yang namanya peraturan atau ketetapan. Ambil contoh misalnya, ketika kita sedang berkendara, yang namanya lampu merah, ya harus berhenti. Akan tetapi banyak orang yang mengatakan, merah itu berani bro, gas. Dan ketika sampai di tempat tujuan, mereka mengatakan, wah untung tadi lampu merah itu bisa kita lewati ya. Kita tidak terjebak di lampu merah itu, karena lama sekali itu. Bisa-bisa kita terlambat untuk datang di kegiatan ini. Dengan bangga mereka menyatakan hal itu. Dan mungkin salah satu di antara kita pernah melakukannya. Kita seenaknya sendiri ketika melanggar peraturan-peraturan yang ada, kita merasa bangga. Dan akibatnya kalau kita ketahuan melakukan pelanggaran, kita pasti akan ditilang. Itu paling minimal, hanya membayar uang sekian ratus. Tapi bagaimana kalau misalnya kita kecelakaan ketika melanggar peraturan lalu lintas itu? Bukankah kehidupan keluarga kita menjadi lebih susah lagi? Karena kita harus masuk ke rumah sakit mungkin, harus merasakan rasa sakit yang begitu dalam tubuh kita. Dan peraturan ini dibuat sebenarnya untuk kepentingan hidup bersama. Dalam kehidupan berbangsa negara ada aturan, dalam kehidupan masyarakat ada aturan, dalam kehidupan berkeluarga pun kita pasti punya aturan. Bahkan Tuhan sendiri pun memiliki aturan yang harus kita taati dan kita laksanakan. Peraturan-peraturan ini dibuat bukan untuk menyusahkan hidup kita. Akan tetapi peraturan ini dibuat supaya kita benar-benar hidup dalam satu kenyamanan, ada satu jaminan keselamatan ketika hidup bersama-sama. Dan kalau kita melanggar, ya hasilnya pasti akan negatif. Sama seperti dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana pada saat itu Raja Hosea dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Dan ketika Hosea memimpin Israel, ada situasi yang begitu mendesak kehidupan mereka. Mereka ada di bawah tekanan dari bangsa Asyur. Dan mereka tidak bisa melawan bangsa Asyur. Sehingga mereka harus membayar upeti kepada mereka, kepada bangsa Asyur ini. Dan melihat situasi ini, Hosea pun melakukan kerjasama dengan bangsa Mesir. Dan kemudian Raja Asyur mengetahuinya. Raja Asyur pun masuk ke wilayah Israel, merebut Samaria. Dan kemudian kehidupan bangsa Israel pun menjadi lebih mencekam karena tekanan dari bangsa Asyur ini. Akan tetapi dalam pembacaan kita disebutkan juga bahwa Tuhan pun murka kepada bangsa Israel. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan murka kepada bangsa Israel? Apakah Tuhan murka karena bangsa Israel mengadakan perjanjian dengan Mesir? Atau seperti apa? Kalau kita berusaha memahaminya, maka Tuhan tidak marah ketika bangsa Israel melakukan kerjasama dengan Mesir. Tuhan tidak marah akan hal itu.
Akan tetapi yang membuat dia murka adalah karena bangsa Israel berpaling daripada Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Seperti yang disebutkan di ayatnya yang ke-15, 16, 17. Di mana mereka melakukan penyembahan kepada dewa-dewa lain. Mereka membuat patung-patung. Bahkan mereka pun mempersembahkan anaknya sendiri, mengorbankan anaknya sendiri. Ini adalah satu hal yang keji di mata Tuhan. Mereka tidak mengindahkan peraturan yang telah Tuhan buat. Dan akhirnya Tuhan menurunkan murkanya dalam kehidupan bangsa Israel. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita perhatikan di ayatnya yang ke-13. Di mana sebelum Tuhan menurunkan murkanya, Tuhan telah memperingatkan mereka. Di ayat yang ke-13, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku. Artinya Tuhan itu sudah memperingatkan. Akan tetapi karena kebebalan mereka, bahkan disebutkan dalam pembacaan kita di ayat 14, mereka menegar tengkukkan hatinya. Artinya ya mereka nggak mau tahu. Sehingga murka Tuhan pun nyata dalam kehidupan mereka. Inilah akibat dari mengabaikan suatu peringatan. Di mana kehidupan yang seharusnya nyaman, dipenuhi damai sejahtera, berubah menjadi kekacauan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa kali kita mengabaikan suatu peringatan? Berapa kali kita melanggar suatu aturan? Dan kalau kita mau mencoba melihatnya, merefleksikannya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika melanggar peraturan, mengabaikan peringatan itu? Dalam kehidupan bernegara, kalau kita melanggar hukum, kita pasti akan mendapatkan sanksi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kalau kita melakukan satu pelanggaran norma dalam kehidupan sosial, kita pasti akan dikucilkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, kalau kita melanggar keputusan bersama dalam kehidupan berkeluarga, maka keluarga besar kita pasti akan malas untuk menjalin hubungan dengan kita. Terlebih dalam kehidupan berjemaat, apabila kita memunculkan konflik-konflik karena melanggar aturan yang ada, persekutuan yang menjadi taruhannya. Artinya ketika kita mengabaikan semua itu, tidak ada hal positif yang muncul dari hidup kita. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh untuk melanggar aturan, untuk mengabaikan peringatan. Ketika kita mau melakukan suatu pelanggaran, saya yakin dan percaya bahwa di dalam hati kita itu ada yang memperingatkan, jangan lakukan itu, jangan. Itu adalah suara Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang jadi persoalan kita mau dengarkan atau tidak. Kalau kita mendengarkan, kehidupan kita akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan tetap mengasihi kita. Meskipun ada banyak sekali tantangan dan rintangan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tetapi kalau kita melanggarnya, sama seperti bangsa Israel, Tuhan akan menurunkan murka. Dan bukannya saya mau menakut-nakuti, akan tetapi kalau murka Tuhan itu datang, hidup kita tuh benar-benar berantakan. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika Tuhan murka, bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan memberikan peringatan yang keras. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita salah. Dan kita berusaha menghindari murka Tuhan itu dengan cara, marilah kita dengarkan peringatan dari Tuhan, kita dengarkan nasihat-nasihat yang membangun kehidupan kita.
Ada aturan, lakukan aturan itu dengan baik. Dan jangan pernah berusaha untuk melanggarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau selalu memberikan hikmat, Engkau memberikan kepada kami berkat, anugerah perlindungan, sehingga dalam setiap aktivitas tanggung jawab kami boleh melakukannya, boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita dan dengan yakin bahwa Engkau memberikan tuntunan dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa negara ini Tuhan, di mana kami sedang berduka karena kapal Nanggala 402 mengalami kecelakaan sehingga seluruh ABK meninggal dunia. Kami mohon Tuhan agar Engkau memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap memiliki semangat untuk menjalani hari-hari hidup ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh aparat keamanan di bangsa Indonesia ini. Tuhan berikan penyertaan, Tuhan berikan perlindungan, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, sehingga keutuhan NKRI ini dapat terjaga seturut dengan kehendak-Mu. Engkau juga berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, supaya mereka juga dapat mengelola kehidupan berbangsa ini dengan baik. Engkau juga berkati setiap kami, warga negara Indonesia, supaya kami memiliki kesadaran untuk tetap taat terhadap hukum-hukum yang ada, supaya kehidupan bangsa negara ini jauh lebih baik, dan hanya nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu di dunia ini, terkhusus bagi GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Engkau berkati Bapak Pendeta Yan Jatonaba beserta keluarga, berkati kehidupannya, limpahkan berkat, hikmat dalam kehidupan Bapak Pendeta, sehingga dalam melakukan tugas pelayanan Bapak Pendeta dapat memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David dalam kehidupan berkeluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, supaya mereka senantiasa merasakan berkat kebaikan dari Tuhan, dan mereka senantiasa dituntun oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan. Engkau juga berkati seluruh majelis jemaat yang ada. Engkau berkati tim multimedia yang dengan sukacita membantu proses perekaman untuk ibadah daring ini Tuhan. Limpahkan berkat, hikmat, segala cita-cita yang ada dalam kehidupan mereka boleh Tuhan wujudkan sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan sentuh bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Serta Tuhan berkati keluarga yang senantiasa mendampinginya Tuhan. Dan Kau juga berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Usaha pekerjaan kami, masa depan anak-anak kami. Tuhan tolong lingkup, tutup bungkus keluarga kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami dijauhkan dari segala mara bahaya.
Dan Tuhan Yesus yang maha baik, kami naikkan doa ini hanya kepadamu, melalui putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mempersembahkan sebahagian kecil dari berkat-berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, biarlah digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan yang terambil dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.